96. Minggu, di kediaman keluarga Miller selalu saja ada waktu berkumpul. Seperti sekarang ini misalnya, dan agaknya keberadaan Gantara dimanfaatkan cengiran ipar bungsunya. Senyum yang awalnya hanya diiringi garuk-garuk kepala menjadi minta tolong setelah Gantara pengertian bertanya. Ada apa? Ryan menepuk jok Moge. Tolongin Ryan, ini motor perlu disetel ulang kayaknya. Jangan mau, ya, Bi. Fasya tak suka saat suaminya bekerja di waktu libur. Tapi bukan Gantara jika tidak menolong. Hanya sebentar, sayang. Lemah lembut lelaki itu tak pernah gagal membuat Fasya pada akhirnya, iya saja. Mereka lantas dialihkan oleh turunnya langkah Nabil bersama Atala yang merangkul kaki omnya. Ata, ngapain Ata? Tanya Fasya. Atala suka sekali ikut campur urusan Nabil. Katanya memang mau ikut tinggal bersama Nabil dan Kiran di rumah baru, dan itu Nabil tolak secara keras. Tuyulmu ini, Bang. Lihat saja, Atala bahkan masih bergelutan di betis yang Nabil ayunkan ke depan dan belakang. Tak mau lepas. Ata sama Om Izul, ya. Ata menggeleng, bahkan pelukan di betis semakin kencang. Nggak mau, Ata mau main sama Tante Kiran. Apa tadi? Gantara lekas menoleh ke arah putra pertamanya. Barusan Atala bisa mengatakan Kiran dengan baik. Tante apa? Kiran, kata Atala. Masya Allah. Nabil yang sedari tadi sibuk menepis, berganti meraih bocah itu untuk diberikan gigitan di pipinya. Yang ditunggu-tunggu, Atala bisa mengatakan, tuntunnya, Nabil mengernyit. Kiran, enteng saja Atala bisa, tapi, saat Nabil suruh bilang selalu dijawab Ini gimana konsepnya sih? Ya udah pelan-pelan. Gantara ambil alih putranya, memeluknya. Anak papa sudah makin besar. Ryan cubit pipi gembul itu. Uci bahkan belum bisa sama sekali. Jadi Atala sudah lumayan bagus bisa nyebut nama pacarnya. Pacar, Nabil melirik dan ekspresi itu yang Ryan sukai dari abangnya. Mulai bersungut-sungut kepala pakom. Bukan perkara itu saja, masih ada hal yang paling Nabil benci dari adiknya. Ialah tangan pengangguran Ryan yang suka sekali meraba isi jaketnya. Bungsu, tegurnya, satu bungkus pengaman dia dapati, dan itu membuat Ryan tertawa geli. Ganteng doang, gituan pakai pengaman. Ngomong lagi begitu, Nabil piting leher adiknya spontan. Kelakuannya, Nabil, King Miller menegur, bahkan, turun dari teras hanya untuk merayu putra bungsunya. Jangan cium aku, Ryan berteriak keras lalu menjauhi kecup ayahnya. Yang lainnya hanya tertawa, cuma disetel ulangkan. Gantara sudah mengutak-atik bawah mesin. Ryan menyengir, lantas berjongkok di sisi ipar montirnya. Setel biar lebih dari punya Geral sama Guntur. Ryan mau balapan sama anak-anak minggu depan. Tias nggak kasih izin, ya, Mas. Teriakan Tias terdengar dari arah taman. Perempuan itu memang tengah duduk-duduk bersama Aisyah, dan Maureen di kursi panjang putih. Nabil tergelak sembari masuk ke mobil sport miliknya. Kamu baru nyesel kan, Yas, nikahin bocil begitu. Udah pulang sana. Ryan tak suka kalau Nabil menegur istrinya. Nggak sadar diri, lu juga nikah sama bocil. Nabil hanya tertawa. Assalamualaikum, semua. Wajahnya sumringah karena pulang dan akan bertemu dengan istrinya. Waalaikumsalam. Di saat yang lain menjawab salam, Aisyah justru teringat akan sesuatu. Suruh Kiran datang ke sini nanti malam, ya Bill. Suruh cobain masakan Mimi. Ryan Daking menahan tawa. Ya Tuhan, Mimi Aisyah terlalu gigih untuk berusaha memasak walau hasil akhirnya tak pernah berakhir sesuai ekspektasi. Asteris. Rabu, Nabil baru keluar dari ruangan ayahnya. Ricky bilang di ruangannya sudah ada Kiran yang berkunjung. Tak perlu menunggu lama, Nabil bergegas mendatanginya. Mematikan mode kaca transparan dengan satu kali klik. Kiran sudah duduk berputar-putar di atas kursi kerjanya. Bahkan tampak naik turun seperti menikmati jabatannya. Bukan itu, Nabil justru fokus pada posisi baru yang belum dicobanya. Bermain di atas kursi kerja, sepertinya asyik juga. Sepintas, butiran peluk Kiran saat berayun di atasnya menggeluti otak kotornya. Gimana tadi kuliahnya? Tanyanya. B aja. Nabil mencondongkan tubuhnya, memberikan kecupan di pipi lalu kening. Dosennya ganteng, kata yang membuat Nabil meremas bibirnya. Siapa dosennya? Gus Bahri. Kiran tertawa karena Nabil memencet hidungnya geram. Jaga mata. Kiran bangkit kemudian menggelayuti punggung Nabil yang sibuk membereskan dokumen penting di meja.
Kalau jaga mata, Kiran jadi kurang bersyukur. Dengan melihat orang lain, Kiran jadi tahu, kalau nggak ada yang lebih ganteng dari suamiku. Jangan bikin dalil sendiri. Nabil pukul kecil kening Kiran dengan pulpen. Dan Kiran hanya tergelak sembari memeluk manja. Nabil masih sibuk, tapi, pelukan yang lebih mirip gendong ini terasa nyaman. Mas mau ada rapat direksi sebentar lagi. Oke, Kiran melepas pelukan lalu duduk kembali di kursi suaminya. Kiran tunggu di sini deh nggak apa-apa. Jangan nakal, pesan Nabil. Siap bos. Kiran hormat kemudian. Nabil terkekeh. Nggak salah manggilnya. Harusnya babu. Kan yang kerja mas yang menikmati hasilnya kamu. Kiran tergelak kembali. Babu ganteng, ya. Lihatlah kaki gadis kecil ini. Sampai di pahanya bahkan perutnya. Siapa suruh nikah? Godanya dengan bibir tergigit. Nabil paling tak suka digoda. Dia akan langsung on saat begini. Nabil menurunkan kaki itu, sudah tak berkaus kaki rupanya. Seakan memang niat sekali menggoda. Kalau nggak nikah Mas Abil nggak bisa nyenengin kamu. Nabil hanya butuh kecup saja sebelum rapat. Ditariknya wanita itu, lantas didudukan di atas meja kerjanya. Kiss, ciuman pun tak terelakkan. Sedang memanas, sayangnya, seseorang masuk tanpa permisi. Siapa lagi jika bukan Ricky Darmanta? Nabil dan Kiran bergegas berjingkrak saat melerai pertikaian bibirnya. Ricky menyengir tak nyaman. Sorry, bos, nggak tahu kalau nyonya kecil masih di sini. Nabil berdecak, menghapus saliva yang berserakan di bibir istrinya. Nikah makanya, biar nggak ganggu orang pacaran, Rick. Buset, baru laku aja, bangganya. Celetukan iseng yang menghasilkan lemparan pulpen sang komisaris. Bawa rekapannya. Lu lagi, Rick, ada-ada aja. Orang lagi birahi malah digangguin, batin Ricky. Nabil lantas menatap istrinya. Jangan pulang sebelum mas selesai ya. Oke, fokuskan bos. Nabil beralih pada asistennya kemudian. Takutnya gara-gara digangguin, di rapat jadi nggak bisa bedain mana konsentrasi mana kontrasepsi. Kiran tergelak renyah. Om asisten kok lucu sih, Kiran jadi suka deh. Tak lama, senyuman sumringah itu meredup melihat tatapan mencekam Nabil. Sudah dapat bosnya, jangan ngincer asistennya. Ricky menyengir, takut juga kalau judulnya, asisten adalah maut. Bersambung, 97. 2 tahun kemudian, cepat Atta. Abrar meneriaki adiknya, dia sudah kesiangan dan Atala masih belum memakai sepatunya. Berbeda dengan Abrar yang disiplin, Atala selalu tidur setelah subuh dan kesiangan sudah menjadi kebiasaan anak itu. Pagi, Mama. Abrar turun dari anak tangga sambil menyapa ibunya. Di bawah, Fasya menyiapkan sarapan. Makanan kesukaan yang berbeda tapi bersatu di satu meja yang sama. Roti panggang dengan cocolan krim sup untuk dua putranya. Nasi sup ayam dengan orek untuk suaminya. Olahan sayur dan daging yang digiling untuk Shakira, sementara pasta penne untuk Fasya sendiri. Biasanya, Mbak-mbak di rumah harus masak sendiri karena Fasya tak cukup waktu untuk membuat banyak makanan. Setelah sarapan, Fasya harus mengajar di universitas dengan membawa Shakira yang sudah 3 tahun. Pagi, Mas Aba, ciuman di pipi, Fasya dapati dari bibir mungil Mas Abrar. Semakin tinggi anak itu, semakin mirip dengan Bahri. Atta mana, masih pakai sepatu. Abrar duduk, langsung meraih makanan yang Fasya siapkan, dan di saat yang sama Gantara datang memberikan kecupan di pipi. Pagi, sayang, ucapan kedua dari suaminya. Sebelumnya saat baru bangun tidur, Gantara selalu bangun lebih awal dan mengatakan, "Pagi istriku, aku mencintaimu." Sambutan pagi yang menumbuhkan semangat Fasya. Hal yang indah, bahkan masih didapatinya setelah anak-anak besar. Atala sudah 7 tahun, sudah duduk di bangku SD. Tak terasa, beberapa tahun lagi saja Abrar sudah akan SMP. Menikmati waktu bersama Gantara tidak terasa. Kalender terus-menerus bergulir dan memijaki tahun-tahun yang lalu. Namun, kasih sayang, cinta serta perhatian Gantara tak pernah lekang oleh itu. Gantara masih ada di sini hanya untuk Fasya dan anak-anaknya. Setelah sebelumnya mendudukkan Shakira di kursi khusus, Gantara duduk. Mereka selalu membagi tugas. Kalau Gantara yang membuat sarapan berarti Fasya yang memandikan Shakira atau sebaliknya berganti-gantian. Sekarang, setelah Atala besar, Mbak-mbak di rumah ini hanya bertugas bersih-bersih. Atta mana? Gantara celingukan,
dan setiap hari putranya yang selalu terlambat duduk di kursi meja makan. Masih pakai seragam. Mendengar itu, Akia segera menaiki anak tangga untuk mendatangi kamar di mana anak asuhnya tinggal. Namun, Gantara tak beri izin untuk wanita penyayang itu melangkah. Biar Ata urus dirinya sendiri, Mbak. Baik, Mas dosen. Akia turun kembali, walau sedikit kasihan pada anak asuh yang sudah seperti anaknya sendiri. Fasya duduk setelah mengucurkan air putih di gelas tinggi suaminya. Kita nanti terlambat kalau nunggu Ata yang serba lama. Gantara angkat bahu samar. Kalau terlambat biar Atala yang naik ojek. Jangan. Atala berlari turun anak tangga sambil menenteng tas di sebelah lengannya. Pakaian sudah rapi, sepatu, dasi, celana, dan baju, bahkan jaketnya, hanya saja memang selalu bangun telat. Ata udah selesai, duduk di kursi dengan deru napas yang masih sedikit kacau. Tak tenang layaknya Abrar yang sudah melahap separuh rotinya. Makan sarapannya, Fasya mengulur jatah piring Atala, yang segera ditariknya. Mereka lalu memulai ritual sarapan pagi bersama tanpa ada bicara hingga selesai. Abrar yang lebih dulu keluar dan masuk ke dalam mobil. Fasya mendudukkan putrinya di jok khusus, tepatnya di tengah-tengah antara Abrar dan Atala. Atala keluar, ambil bagiannya, duduk di sisi Sakira sementara Gantara hanya membuka pintu untuk istrinya. Dua putranya tidak akan dia treatment terkecuali Sakira nanti. Kemudi gegas diambil alih, Gantara melaju bersama mobilnya. Membawa 3 anak dan istri tercintanya ke tempat yang dituju setiap harinya. Abrar dan Atala ke sekolah, Fasya di kampus sementara Gantara sendiri akan datang ke bengkel. Hari mengajar mereka tidak sama, Gantara hanya Kamis dan Jumat sedang Fasya dari Senin sampai Kamis. Besok jangan sampai telat, Papa mau ajak kalian ke suatu tempat. Gantara bicara pada Atala yang selalu terlambat. Oke, ya, oke saja dulu. Perkara nanti besok terlambat bangun atau tidak yang penting sudah niat baik. Bukankah semuanya tergantung pada niat? Kamu itu kalau disuruh mandi sulit, makanya selalu telat. Rutuk Abrar. Atala mendengus. Ata pengen cepat-cepat juga tahu, Mas. Tapi, Ata bosan gerakan mandi, ya cuma gitu-gitu doang. Kamu mau sambil kayang? Sela Abrar, nadanya mulai ketus, tapi justru itu yang membuat Gantara dan Fasya menahan tawanya. Setiap pagi perdebatan mereka selalu sama, hanya seputar keterlambatan. Ata cuma mau jadi orang yang inovatif, tapi tiap hari yang dilakuin sama terus. SSSTT, percakapan mereka selesai setelah Sakira tertidur, agaknya kenyang membuat anak itu mengantuk. Semuanya tak banyak bicara sampai tiba di sekolah Atala dan Abrar. Kedua anak tampan Fasya turun dari mobil setelah mencium tangan kedua orang tuanya. Gantara berlanjut ke universitas tempat di mana Fasya mengajar. Tak jauh, hanya beberapa jarak saja karena bangunan megah itu sekolah gabungan Miller Corpora. Di parkiran basement, Gantara tidak langsung turun. Fasya sedikit bingung ketika pria itu menyerahkan amplop putih besar dengan gambar 2 burung berwarna merah muda. Happy Anniversary, tertulis di sana kata-kata itu. Bukan langsung terkesan, Fasya justru menepuk keningnya. Masyaallah. Yalah ya tunku. Jadi ini tanggal 5, Bi. Gantara tertawa. Kamu kebanyakan ngurus anak jadi lupa segalanya. Maaf ya, Bang Taraf cuma bisa nitipin mereka tanpa sadar juga membelenggu kebebasan Nona. Masih sama, Nona seperti panggilan sayang yang sulit Gantara hilangkan. Dan entahlah, Fasya suka semua yang Gantara ucapkan. Sekotak hadiah Gantara berikan dan langsung diraih dengan baik istrinya. Apa kadonya kali ini? Yang Nona mau apa? Fasya menghela udara. Aca sudah punya semuanya. Nggak ada harapan yang dicita-citakan selain Tiljanah bersama imamku. Amin, sambung Gantara. Pria itu memusatkan perhatian pada tangan mungil yang membuka kotak pemberiannya. Tiket perjalanan bulan madu, bersama 3 orang anaknya. Ke Kauai, pasti mahal. Sekali-kali ke sana. Gantara tahu Fasya tak nyaman karena penghasilannya tidak seperti ayah mertua yang pemimpin perusahaan besar. Tapi, kalau hanya sesekali ke luar negeri Gantara masih cukup uang. Terima kasih, Papa. Fasya membuka tangan, memeluk lelaki itu. Kecupan manis Gantara melekat di bibirnya, tapi tidak akan cukup dengan 1 kali. Lelaki itu selalu menuntut lebih. Fasya yang tersandar di jok hanya menerima pasrah. Mata Gantara yang terpejam, terbuka sesekali, di mana ia juga melihat gerakan Sakira yang mulai menggeliat 2 tangan. Anak itu terbangun di jok belakang. Papa,
Fasya tertawa karena Gantara langsung kembali mundur dan duduk tenang di joknya. Shakira meminta dilepas dari kursinya, Fasya yang meraihnya. Tapi, anak itu justru segera mendatangi ayahnya. "Ini suamiku." Gantara tertawa, "Ya Tuhan, lucunya anak ini." Berbeda dengan Atala yang posesif pada Fasya, Shakira justru posesif padanya. Cinta pertama seorang anak perempuan mungkin benar ayahnya. "Kita turun yuk." "Oke." Shakira sumringah. "Nanti pulang, papa jemput. Atau enggak, makan siang papa kesini lagi." "Shakira, enggak boleh nakal sama mama." "Oke." "Oke." Bersambung. 98. Rumah Barbie, seluruhnya berwarna merah muda. Tas, sepatu, perabot, semuanya berwarna merah muda. Shakira mendapat mainan bekas ibunya dulu. Masih bagus, tidak perlu merogoh kocek kembali, yang ada digunakan lagi. Di sini, di kediaman keluarga utama King Miller, Gantara duduk di sofa, pun Abrar dan Atala sama, dan semua lelaki tampan itu harus mau berada di bawah aturan Shakira, titik. Bando warna pink Gantara pakai, jepit rambut warna pink sebelah kiri dipakai Atala dan yang sebelah kanan dipakai Abrar. Ya Tuhan, kalau ratunya Gantara sudah mau main, semua harus menjadi relawan untuk memerankan tokoh dalam hayalan Shakira. Atala harus menjadi ibu penjual kue karena Shakira menyuruh anak tampan itu membawa nampan berisi skuisi berbentuk aneka kue warna-warni. Mas Abrar menjadi mbak-mbak supermarket sebab Shakira memberinya seperangkat fasilitas mesin kasir mainan yang juga berwarna merah muda menggemaskan. Gantara hanya menjadi mbak salon yang disuruh memijat kaki Shakira. Dua irisan timun tipis di mata Shakira yang mungil. Sedari tadi dua abang dan satu ayah diam menuruti Shakira. "Aduh, yang buenel dong, mbak. Nanti nggak kila bayal." "Ya." Gantara tertawa hingga terpejam, seorang montir yang biasanya berkecimpung dengan mobil dan motor. Gaya spotnya ditepikan oleh tokoh yang harus diperankan, yaitu mbak-mbak tukang salon. "Maaf, ya Nona." Gantara meminta maaf untuk menyambung dialog halus Shakira. "Masa Nona galak sih?" tegur Fasya. "Nona Maulin kan begitu." Shakira melepas timun lalu bersedekap. "Galak." Fasya tertawa. "Oh, jadi ceritanya, Shakira lagi cosplay jadi Tante Maureen, gitu?" "Iya." Shakira hafal watak Maureen karena sering sekali diajak main kemana-mana. Selain ada Rahel anak kembar Ryan, Shakira juga keponakan yang sering diajak main Tante Maureen karena jujur, perempuan itu ingin memiliki momongan perempuan. Perasaan Tante Maureen gak begitu amat deh. Itu terlalu lebay. Maureen duduk di sisi Fasya, Aisyah pun sama. Melihat personil menambah, wah, Shakira amat sangat bahagia. Dipanggilnya King Miller untuk duduk di sisinya. "Dedi Besal, Cini, ya salam." King Miller ingin kabur jika sudah berurusan dengan Shakira. Anak cerewet itu pasti akan membuatnya menjadi badut. Baru saja Nabil dan Ryan turun dari tangga, keduanya melengos kembali. Om Abil sama Om Ayan Cini juga. Sudah kadung terpergok, mereka harus mau ikut duduk di sisi Gantara. Menjadi tokoh yang diatur oleh sutradara Shakira. Om Alul juga, anak itu berlari meraih tangan Om Syahrul sebelum ngeluyur kembali. Ryan membantu menarik Syahrul yang sejujurnya ingin kabur. "Lu juga, Mas." Semua anak cucu King Miller yang terlihat dikumpulkan. Om Alul jadi tukang ngajak kayak mama acanya Shakila, ya. Menjadi dosen, ya. Itu peran yang bagus, hanya saja kenapa harus dipakaikan jilbab warna merah muda. Ya Tuhan, inilah yang membuat Syahrul enggan memiliki anak lagi. Shakira meraih buku di sudut tempat, ya tak jauh beda warna merah muda. "Aha, Om Ayan, jadi Mbak Mahasiwi, ya." Ryan protes. "Emang harus banget Mbak ya?" Bisa saja mahasiswa, jadi tidak perlu diberikan riasan rambut." Shakira mengusap rambut di kepala Ryan untuk diberikan jepit strawberry. Ia kan bial dikasih jepit liambut yang lusiu. Ya salam, Ryan memutar bola matanya. Sekarang, Nabil yang menghela napas karena Shakira ada di depannya. "Om Abil jadi mbak-mbak pom bensin ya, inget ya, bilangin dimulai dari nol kayak aku dan kamu, hihi." Anak itu terkikik dan membuat yang lain tertawa gemas padanya. Fasya lantas menegur putrinya. "Dedi Besal jadi apa? Jadi mbak-mbak pedagang cilok yang suka dibeli sama tante Kilian itu loh." King Miller diberi fasilitas centong bakso dan topi koki yang juga merah muda. Hilang sudah pengaruh CEO di mata putri semata Gantara ini. Ya salam, Shakira juga menyematkan jepit rambut di rambut kakeknya. Lucu kan jadinya,
Pakai jepitnya yang warna merah aja deh. Mbak beli ciloknya dong. Shakira lalu beralih menatap Ryan, si mbak pemeran mahasiswi. Kamu Shakila bayalin ya, temenku, peluknya sayang. Ryan mengangguk. Iya, terima kasih, Nona Shakira. Ya, baik banget dibayarin. Kita nanti beli bensin di sana ya. Shakira menunjuk Nabil yang memutar bola mata secara malas. Dia sedang rindu pada Kiran yang saat ini masih ada di Al-Azhar, dan bocil satu ini membuatnya sepaneng. Ryan mungkin paling muda jadi diberikan peran mahasiswi. Iya, sayang nanti temen ikut beli bensin juga deh. Jangan panggil Shakila sayang, ya, kan kita cuma temen. Tegur Shakira dengan logat bicara Maureen, agaknya memang dia sedang berlagak seperti Tante Maureen. Ya Allah, mahasiswinya lupa kalau kita cuma temen doang bukan pacar. Kata Ryan, untung anak-anaknya tak ada di sini, Bang Raka mungkin yang paling tidak bisa terima perilaku Shakira. Shakira membetulkan jilbab pasmina yang memang tidak dipeniti. Berlenggak-lenggok di depan semua orang dengan tasnya. Teman, lihat deh, kau, ada Belyondong di sana. Kejutnya antusias. Berondong, Fasya menganga, Gantara apa lagi? Ia ikut sok. Emang Shakira tahu Berondong? Semuanya tercengang, bagaimana tidak, anak yang masih 3 tahun beberapa bulan sudah tahu sebutan Berondong. Shakira langsung menatap Maureen yang sekarang menjadi tersangka. Itu Tante Maureen suka banget loh ngomongin Belyondong. Katanya kalau Belyondong itu Olyang yang ganteng. Kan di sini yang paling ganteng cuma Mas Zielim sama Bang Aka. Masya Allah, Zierim, putra sematawayang Maureen dan Syahrul, anak 8 tahun tersebut menyengir saat Shakira memujinya. Mas, Belyondongku. Gantara terpejam geli, Nabil menepuk jidat, Ryan, Abrar, Atala dan King Miller lebih memilih pingsan bersama, sementara Syahrul menatap tajam istrinya. Oh, jadi begitu kelakuan Maureen di luar, suka melirik Berondong. Shakira, mati kutu Tante Maureen abis ini. Shakira, hai Tante Om, Shakila udah besar nih. Sapa dung, biar onti aca ayunya bisa update telius ya. Bersambung, 99, Shakira menciumi pipi tembam ASI, putra Bahri yang masih 2 tahun. Dedek, Gus, lucunya, kamu juga lucu, sayang. Sanan tertawa karena celoteh dan ekspresi Shakira. Gadis itu terus saja menul-noel pipi ASI. Hari ini, rumah kediaman King Miller sudah seperti posyandu. Sanan membawa putra tampannya, Ayana pun sama. Kaisar Gaza nama putra Ayana bersama Geral. Geral tengah ada di Italia, dan Geral sudah disibukkan dengan kegiatan kantornya. Hanya 1 bulan sekali saja Geral pulang ke Indonesia, membesuk ladang dan buahnya. Ayana tak mau tinggal di Italia. Mengingat, hanya selama setengah tahun saja di sana, selepas itu, Geral akan pindah ke cabang lainnya. Ya, memang seperti itulah pekerjaan putra kedua dari Elang Gaza. Kontraktor yang pindah dari negara satu ke negara lainnya, mengepakkan sayap bisnis keluarga. Dan Ayana yakin dia tidak akan sanggup, tinggal di tempat yang harus berpindah setiap setengah tahun sekali. Geral nggak pulang, tanya Fasya. Ayana lantas mencebikkan bibirnya. Dia sudah pulang seminggu yang lalu, jadi nunggu bulan depan baru pulang lagi. Rindu membuat wanita itu melirihkan suaranya. Yakin nggak ikut saja, Geral ganteng loh, nanti kalau direbut orang gimana? Nenek tua masih cantik meski sudah keriput. Liliana masih suka ikut-ikutan berkumpul bersama keluarga cucu-cucunya. Yah, di sini selalu ramai, tidak seperti di rumahnya. Liliana hidup di kediaman Axel Miller, tepat di sebelah bangunan rumah King Miller. Dan di sana hanya ada orang-orang yang sok sibuk. Putrinya, Haira sibuk dengan rumah sakit dan pekerjaan dokternya. Emir menantunya juga sibuk dengan kasus-kasus di meja hijau dan sandangan jaksanya. Dilkas pun sudah menetap di pesantren di Jawa Tengah. Maka, Oma Liliana hanya berdua bersama Opa Axel Miller saja. Sekarang, waktunya Oma cantik itu duduk di antara para cucunya. Ayana istri dari cucu dari Alex Miller yang itu berarti cucu Axel dan cucunya juga. Coba ikut sama Geral kemanapun, selain menjaga hubungan, menambah pengalaman sampai nanti, baby ke sekolah, sarannya. Sejatinya, Ayana juga setuju, tapi, sungguh, Ayana belum sanggup membiarkan perusahaan ayahnya tumbang. Ayah Ayana sudah sering sakit-sakitan, entahlah, meski kasar dan tapi, tetap saja seorang ayah.
Tak tega rasanya ditinggal. Lagi pula, Geralt juga setuju, tidak pernah memaksa kehendak atau melarang hal-hal yang dia lakukan. Geralt, definisi suami impian yang sering membuatnya galau ketika tiba-tiba ingat perkara pelakor. Siapa yang tidak mengincar lelaki setampan Geralt? Bahkan bila mencari gadis belia pun, Geralt tidak akan mengalami kesulitan. Assalamualaikum. Baru saja bibirnya mencebik, suara yang familiar terdengar dari arah belakangnya. Waalaikumsalam. Hai, wife. Ayana merentangkan kedua tangannya manja. Hubi. Semuanya tersenyum, sekarang Ayana lebih terlihat ceria. Tidak sama seperti ketika sebelum dinikahi Geralt Simoncelli-Gasa. Aku pikir kamu nggak akan pulang. Ayana memeluk sekali lagi, mumpung Kaisar bermain kejar-kejaran bersama Shakira dan Asi, tiada salahnya untuk bermanja-manja. Aku pasti datang di saat kamu rindu. Ah, Geralt terlalu pandai membuat Ayana salah tingkah di depan semua orang. Ajak kemanapun istrimu, Ger. Tegur Liliana, sebab tidak mudah menjaga suami tampan yang setipe dengan suaminya. Liliana pun melakukan hal itu, ikut pergi kemanapun Axel melangkah. Walau sudah memiliki Khaira dan King dewasa, Liliana masih aktif menjadi sekretaris Axel bahkan. Iya, Oma, nanti Geralt ajak my wife pergi kemanapun Geralt mau. Liliana tersenyum. Bagus, sayang. Asi, Kai, Halius pakai jupit liambut loh kalian dia bisa jadi mobil JKT Teli Umus sama Shakila, ayo. Paksanya, Asi menolaknya. Berlarian tak tentu arah. Kai, pakai jupit. Shakira kesal karena dua bocil justru tidak bisa diatur seperti Dedi besar. Jupitnya dipakai, Asi, cepetan. Teriaknya heboh. Shakira histeris bersama dua cowok yang ikut-ikutan berlarian. Sementara Nabil baru saja masuk dengan langkah gontai tak antusias. Bagaimana caranya bersemangat, yang lain memiliki pasangan. Tias bersama Ryan, Geralt dan Ayana, Gantara juga Fasya, Maureen meski tengah ribut tapi masih dekat Syahrul. Ah, selalu Nabil yang tak ada pasangan dikala keluarga kumpul. Nabil hanya ketika disapa oleh Fasya, lantas naik ke satu persatu anak tangga menuju lantai 3. Biarkan semua orang menikmatinya tanpa Nabil yang selalu jomblo. Hari ini, sudah seharian Kiran tak menjawab pesannya. Di telepon aktif, tapi, orang-orang suruhan yang ditugaskan di samping Kiran bilang, Kiran tengah sibuk dengan kuliahnya. Yah, mungkin memang tidak sempat menjawab. Jatuh tubuhnya di atas ranjang, matanya yang sempat terpejam terbuka kembali. Deheman seseorang membuatnya sontak beranjak lagi. Sayang, Kiran tersenyum lebar, meraih tubuh mungil wanita itu untuk dijatuhkan di atas ranjang yang empuk. Aduh, jangan dipeluk begini dulu. Tolak Kiran, kangen banget, demi Allah. Alam semesta beserta isinya saksinya, Mas kangen banget sama istri mungil ini. Nabil gigit gemas pipi gembul wanita itu. Kiran tengah menjalani pendidikan di Al-Azhar. LDR yang dilakukan tidak terpaksa karena sebelumnya, Nabil menyetujuinya. Namun, tetap saja rindu menjadi cobaan terberat dalam hidupnya, kini. Calon ustazah cantikku, gemasnya memeluk. Dua pipi Kiran terus ditekan hingga mulut itu terus meletup lucu. Tambah cantik saja, masa? Kiran meleyot. Iya, Nabil mundur untuk menatap lekat wajah cantik meneduhkan. Raut Kiran sudah cukup jika dikatakan dewasa. Tegas, aura gurunya mulai tercium dari endusan hidungnya. Enggak datang bulan kan? Tanyanya spontan. Enggak sih. Kiran tertawa, ya Tuhan, dia baru tiba dan Nabil sudah berpikir semesum itu. Kiran memang sengaja sedikit bermain drama dengan para bodyguard urusan Nabil untuk membohongi Nabil sendiri. Jika ditanya, Kiran masih ada ternyata di pesawat. Mari, ajak Nabil. Bibirnya mencium, lalu menyesap dalam-dalam. Tangan satunya dia gunakan untuk menurunkan jilbab pasmina. Maksa nih, cecar Kiran. Maksa banget. Kali ini, meski dituduh seperti apapun terserah. Boleh nggak pakai pengaman kan? Tanyanya kemudian. Boleh banget. Kiran sudah siap kalau harus hamil, walau masih kuliah S2, tapi, setidaknya sudah cukup pantas memiliki momongan. Pasti enak banget. Nabil malah membayangkan pelepasan tanpa pengaman. Ketahuan mesum. Tawa Kiran, lalu mengecup dahi Nabil. Istri jauh jangan mikir nikah lagi ya, Gus. Nabil mengangguk, memeluk, terbenam sudah wajah di dada Kiran. Demi apapun Mas nggak bisa nikah lagi, Mas cuma berdiri pas kamu yang deketin begini, bisiknya. Hieleh,
Tepis Kiran. Nabil tertawa sebentar lalu mengupas satu persatu hijab istrinya. Cepetan buka, Ning, ya Allah lama banget bukanya. Kok maksa beneran sih? Tukas Kiran. Nggak tahan, Nabil menarik tubuh istrinya ke pangkuannya. Mereka akan mulai dari sini. Terima kasih surprise-nya, Bi. Lembut sekali, Kiran sampai salah tingkah dibuatnya. Bersambung, 100. Terima kasih. Nabil kecup ujung hidung Kiran lalu tersenyum. Lelaki itu mengenakan kaos putih sedikit ketat. Kiran pandangi secara seksama. Masya Allah, begitu teduh dia rasa. 2 tahun lebih dia menjalani pernikahan ini, Nabil tak pernah terlihat menatap wanita lain. Malahan, selalu tertuju padanya karena Nabil tahu, hanya dia yang halal. LDR katanya menyiksa, tapi, karena itulah Kiran paham betul bagaimana perangai suaminya. Nabil pria setia, selalu tantrum untuk urusan istrinya. Pakaian, tas, semua yang dipakainya, pilihan lelaki itu sendiri. Nikmatnya tiada dua, dress tipis yang dipakainya, lantas Nabil tarik lalu duduk bertumpuk di sofa. Nabil nyalakan televisi menempatkan Kiran di pangkuannya. Gimana kuliahnya? Mereka wajib ngecas dulu, sekarang tinggal menanyakan kegiatan apa yang membuat Kiran sering lama membalas pesan. Seru, jawab Kiran. Kepalanya manggut-manggut, dan Nabil tak suka ekspresi itu. Seru mana sama suami kamu? Seru ini. Kiran menekan sedikit duduknya, di mana milik Nabil terhimpit. Ya salam, ternyata Binal juga calon ustazah di depan suaminya, ya. Yah, Kiran suka inovasi, Kiran suka kegiatan intens bersama suaminya. Ada yang suka kamu kan? Tanya Nabil. Banyak, Kiran akui itu. Bahkan, di antaranya teman dari Kazakhstan, Turki, Dubai. Jadi nyesel, orang Arab pasti gede-gede. Mulut kamu itu. Nabil sentil bibir Kiran yang kemudian tertawa. Sekarang mereka saling menatap satu sama lain. Kamu lupa, awal kita menikah, kamu suruh mas operasi HAM. Kiran ingat, dulu dia pikir Nabil terlalu over, ternyata sudah pas sekali. Ternyata suka. Nabil tersenyum, tatapan matanya mulai melekat dan penuh makna. Terima kasih kesetiaannya, ya. Mas Bus juga. Andai hanya Kiran yang setia, rumah tangga ini tidak akan berangsur lama. LDR, sering berantem, cekcok, berbeda pendapat, tapi karena setia, saling cinta, saling paham dan memahami, mereka sanggup menjalaninya. Terima kasih kesetiaannya, fasilitasnya, servisnya, semuanya, ucap balik Kiran. Mau lagi? Nabil menyengir, matanya turun ke dada yang mulai berubah ukuran, sedikit-sedikit, perlahan, tapi pasti. Sebentar lagi asyar, gini cukup, Ning. Nabil peluk wanita itu, menghirup aroma lehernya dalam-dalam. Kalau punya anak, maunya apa? Kiran mengurai jarak, kembali saling menatap. Cewek, Kiran mendelik, wanita itu menggeleng bahkan mulai tantrum. Nggak mau nanti posesif kayak Shakira ke Bang Taraf loh. Terus, kernyit Nabil, barusan syahdu, kemudian beradu. Cowok aja. Nabil memutar bola matanya. Kalau begitu nggak usah tanya maunya apa, Kiran. Ya kan Kiran mau tahu. Sergah Kiran. Buktinya kamu nggak nerima jawaban Mas Abil kan? Tukas Nabil. Apa sih gitu doang ngegas? Sela Kiran. Kamu lebih ngegas, sayang. Kiran bangkit, angkat bahu. Oke, fine. Kiran yang hamil anak cowok, terus Mas Bus hamil anak cewek, adil. Astagfirullah. Nabil mengusap dadanya secara sabar. Tinggal hamil anak cewek aja males banget pakai nyuruh. Mas yang hamil, istri macam apa begitu? Istri setialah. Sergah Kiran. Males banget kalau udah dekat pasti debat. Gerutunya. Sebenarnya, Kiran tak mau kalau anaknya nanti cewek dan menguasai Nabil seperti Shakira menguasai Bang Gantara. Nabil mulai tak tega melihat sendu istrinya, memainkan boneka Donald. Terima kasih, sudah mau jadi istri setia, ya. Maaf bentak, sama-sama, jutek Kiran. Hal seperti ini selalu terjadi, tapi tidak berangsur lama karena keduanya segera sadar akan masing-masing kesalahannya. Duduk lagi di sini, Nabil tepuk pahanya, Kiran langsung menggeleng. Enggak, sayang, memang harusnya Kiran duduk di paha itu. Dia menurut meski masih kesal dengan bibir mengerucut. Gini kan enak, Nabil peluk erat, gemas, tak ingin dilepas. Kangen banget, demi Allah. Kangen tapi dimarahin mulu, itu karena sayang banget. Nabil terkekeh, aroma tubuh Kiran berbeda.
Wanginya mulai cewek dewasa sekarang istriku. Emang biasanya kenapa? Dede-dede minyak sereh. Nabil tertawa lebih geli saat dengan sontak Kiran meremas miliknya. Nabil pernah menganggap Kiran tak layak karena masih kecil. Sekarang, dia justru ingin wanita itu hamil. Pasti lucu kalau perut kamu jadi gede, pakai daster bolong-bolong. Cowok iya. Nabil mengangguk iya sajalah daripada disuruh hamil sendiri. Yang punya rahim yang berkuasa. Asal kamu bahagia. Terima kasih, suamiku. Kiran lama tak manja seperti ini. Dia peluk sekali lagi sambil menikmati aroma maskulin tubuh suaminya. Kiran berpindah ke ranjang, karena seseorang menelepon nomornya. Siapa? Tanya Nabil. Kiran rasa nomor baru, biasanya jika ada nomor yang langsung telepon dan tidak memberikan pesan pengenal, Kiran tak menjawabnya. Bukan sombong, tapi, kini, marak sekali modus tipu-tipu lewat panggilan. Kayaknya nggak pernah kenal. Blokir, titah Nabil. Suamiku posesif sekali. Kiran memutar bola matanya malas. Kemudian pasrah saat Nabil bangkit dari sofa untuk memeluknya. Mungkin benar, Nabil rindu. Kenapa aku bisa sejatuh cinta ini pada anak gadis yang masih ingusan ya Allah? Menang Kiran ingusan. Kiran mundur untuk mengerutkan keningnya. Sontak, Nabil tertawa. Yang bawah yang suka ingusan. Baru sedikit dicolek sudah langsung ingusan. Cubitan kecil tapi dalam milik Kiran mendarat di lengannya. Sakit, sayang, ringisnya. Kiran tak peduli. Setelah asyar keluar yuk, cari makanan. Nasi kucing kek, cilok kek. Boleh. Nabil juga rindu jalan-jalan bersama istrinya. Kemanapun, random tujuan, kadang bisa sampai nyasar ke puncak. Tapi nasi kucingnya bukan yang bentuk karakter kan. Kiran memastikan, dia ingat benar bagaimana Nabil memberinya nasi dengan bentuk kucing ngangkang. Iya terserah di mana. Kiran maunya di angkringan. Oke, salat dulu sekarang. Nabil raih abaya hitam Kiran untuk dipakaikan pada wanita mungil itu. Keduanya bersiap-siap untuk salat berjamaah di lantai bawah. Selagi ada gantara, biasanya ayah Sakiralah yang menjadi imamnya. Kiran lebih dulu keluar, disusul Nabil bersama sajadahnya. Ciyeye, basah rambut nih. Celetukan resek Ryan membuat manik Nabil mengerling. Tak segan, Nabil memiting leher bungsunya sebelum dilepas karena teriakan Ryan meminta tolong ayahnya. Papap, kalian ini, Aisyah menegur. Bungsu duluan. Sakira di bawah sana menggeleng kepalanya ringan. Astagfirullah, kalian jangan begitu ya. Keisha masih halus nulut ya. Gak boleh berantem loh, dosa. Kai dan Asi manggut-manggut, entah itu karena paham atau respon random seorang anak seusianya. Namun apapun itu, intinya, Sakira suka. Pintel bocil ini, ya Tuhan. Ryan sontak memutar bola matanya secara malas. Bocil ngomong bocil. Bersambung. 101. Aisyah dan King segera masuk ke dalam kamar Nabil ketika saja komisaris yang sering tantrum itu berteriak histeris. Nabil, Aisyah memukuli lengan putranya. Dia pikir Nabil tersengat listrik atau semacamnya. Alih-alih terjadi sesuatu, pria itu justru termenung di depan pintu kamar mandinya. Ada apa? Tegur King. Sejenak, Nabil mematung, sebelum mampu menoleh ke arah kecemasan sang ibunda. Garis 2, Mi. Diulurkan benda mungil itu kepada Aisyah yang sontak melotot bahagia. Alhamdulillah, King memeluk putra pertamanya, putra yang paling berpotensi menjadi kandidat presiden direktur setelah dirinya lengser. Selamat, Kiran baru keluar dari kamar mandi setelah merapikan pakaiannya. Memeluk harus sang mertua perempuan yang tampak amat sangat menyayanginya. Terima kasih, kehamilannya. Aisyah sampai menitikkan air mata haru. Bagaimana tidak ingin menangis? Telah lama Aisyah menunggu saat-saat di mana Nabil memiliki momongan. Putra yang paling akhir menikah. Dan mendapatkan istri yang masih cukup muda bahkan harus menunggu beberapa tahun untuk Kiran mau mengandung cucunya. Selamat, Kiran. King tepuk pucuk kepala wanita itu lembut. Nabil akan menjagamu sampai lahir cucu papa dengan selamat. Iya, Kiran mempererat pelukan hangat Aisyah. Walau pernah mengalami yang namanya broken home, Kiran bisa hadapi hingga sampai di mana dia bisa merasakan kehangatan keluarga seperti sekarang ini. Kita adakan syukuran. King melangkah keluar, menghubungi para bawahannya. Nabil masih belum beranjak dari tempat, lelaki itu seperti beku. Yang pasti, ini berita yang sudah lama dinanti-nanti. Sampai di titik, di mana Kiran yang lebih dulu memeluk Nabil. Selamat buat Mas Gus.
Nabil kecup-kucup kepala istrinya, lantas mengantarnya duduk di sofa. Selamat juga untuk istri cantiknya, Mas. Aisyah bahagia melihatnya. 3 putra dan 1 putri dari benih King Miller si arogan menyebalkan, sudah banyak memberinya cucu-cucu yang rupawan. Semoga Kiran dan Nabil dikaruniai keturunan yang solih-solihah. Bos, Ricky tiba. Barusan lelaki itu diundang mendadak oleh King Miller. Kau perlu aku, undang semua kerabat. Kita akan adakan syukuran atas kehamilan. Kiran, titah Nabil. Alhamdulillah, Ricky ikut bahagia. Kamu kapan nikah? Aisyah menjadi salah fokus pada status bujang Ricky. Padahal, jika dilihat dari tampang Ricky cukup ganteng, berwibawa, cekatan, dan banyak uang karena pekerjaannya juga tidak main-main. Belum ada jodohnya, Ricky menyengir tak nyaman. Sebenarnya, ada anggota keluarga Miller yang tengah gencar mengincarnya, tapi sungguh Ricky tidak tertarik sama sekali. Ricky lagi ditaksir sama Mulan. Aisyah menutup mulutnya mendelik. Oh, jadi ini alasan kenapa Mulan sering sekali datang ke kantor akhir-akhir ini. Serius, Ricky? Tidak, cuma gosip, Bunda. Ricky memang sudah anggap Aisyah seperti orang tuanya. Sejauh ini meski cerewet dan sering membuatnya kikuk dengan pertanyaan template, kapan menikah, Ricky nyaman. Gosip juga nggak ada salahnya kalau memang baik dan harus direalisasikan. Kurang apa lagi coba, Mulan, sudah cantik, baik, ceria, sayang sama kamu pastinya. Ricky hanya menyengir-nyengir tak jelas lalu mendekati bosnya demi berbisik sesuatu yang membuat Nabil geli sendiri. Ini kapan ditugaskan keluarnya? Ricky paling gak suka ditanya soal jodoh. Rasanya mending niup balon sampai gondong deh daripada ditanyain kapan nikah mulu. Nabil menahan tawa. Yah, Nabil paham bagaimana yang dirasakan Ricky. Sebelum ini, bukankah Nabil yang paling hafal rasanya menjadi seorang jomblo fisabilillah? Adek ipar, Maureen menyapa Ricky yang menepuk kening. Lantas melirik pada Nabil yang seperti sengaja menahannya di sana. Ini kapan ditugaskan keluarnya? Sekarang baru kakaknya. Bentar lagi pasti adiknya yang rambutnya mirip Rapunzel. Nabil terkikik, Ricky ini maco, tapi geli sekali dengan wanita. Sekarang pergilah, takut juga sawan di sini nanti. Terima kasih, bos. Ricky menyengir pada Maureen yang masuk ke dalam kamar demi mendatangi Aisyah dan Kiran. Permisi Nona, silahkan. Maureen heran juga pada Ricky yang selalu menghindarinya. Hanya karena dia ini kakak dari gadis yang menyukainya. Belum punya pacar kan? Maureen memastikan pada Nabil yang lekas menggelengkan kepalanya. Sama cewek aja masih suka takut, gimana pacaran? Cocok tuh sama Mulan. Kalau mau nanti suruh lamar Mulan deh, usul Maureen. Nabil tak menjawab, bukan tidak tahu kalau Mulan mengincarnya, tapi Ricky sendiri yang segan berhubungan dengan nona muda. Apalagi nona muda yang suka cium-cium sembarangan di tempat umum. Biarin aja, nanti kalau jodoh nggak akan kemana. Tapi harus diusahakan. Aisyah masih heboh mendukungnya. Sebab, Aisyah sudah tidak betah melihat Ricky berlama-lama jomblo. Takutnya, malah menjadi pebinor untuk rumah tangga Nabil. Ini akan amat sangat berbahaya sekali. Segera utarakan Nabil, biar Ricky cepat lamar Mulan. Iya nanti Nabil omongin. Nabil beralih pada Kiran. Untuk saat ini, lelaki itu sedang ingin memanjakan istri hamilnya. Selamat, Kiran. Mulan datang ke sini hanya untuk itu. Memberikan ucapan selamat pada ipar kecilnya. Jangan capek-capek, iya, Kak mau. Kiran bersyukur punya keluarga yang isinya orang-orang baik. Kamu nggak ngidam apa gitu, Yang? Kiran lantas beralih pada Nabil. Ngidam sih ada, tapi mending Kiran nggak ngomong deh daripada Mas Gus nanti gimana-gimana. Memangnya mau apa? Ngomong, enggak usah. Kiran menggeleng segan, dia yakin ngidamnya amat tidak dibenarkan. Yah, tidak boleh ada hal seperti ini seharusnya. Namun, Nabil memaksa. Ngomong sayang, apapun, Mas akan berusaha turutin semua mau kamu, demi kamu. Beneran, Kiran sampai memastikannya dengan mimik muka kepolosan. Kriuk babi boleh. Tak hanya Nabil yang dengan bibir yang terpelongo, bahkan Maureen dan Aisyah cukup sok mendengarnya. Kriuk babi. Yang itu nggak boleh dimakan orang muslim, sayang. Yang benar saja kamu, tegur Nabil. Ya udah kan Kiran bilang mending nggak usah, tapi ya kalau ditanyain maunya apa, emang Kiran pengennya itu. Kemarin lihat di video kayaknya enak banget. Astagfirullah. Aisyah menggeleng kepala, bahkan Maureen pun demikian. Ya Tuhan,
kenapa orang hamil kemauannya ada saja? Maaf, Mimi Aisyah, tapi ini kan cuma kepengenan Kiran yang random banget emang. Tapi bukan harus kok, beneran. Istighfar banyak-banyak, Kiran, kata Aisyah. Astagfirullah. Kiran merapal berulang kali demi menyudahi keanehannya. Ada saja yang dia inginkan, kriuk babi. Astagfirullah. Kiran sampai memukul bibirnya sendiri, sambil membatin, maafkan aku ya Allah. Bersambung. 102. Tante Kiran lagi bobo. SSSTT. Nabil menutup pintu kamarnya, lantas masuk ke dalam kamar bayi kembarnya. Di sana sudah kumpul keluarga besar Miller. Wah, babynya Om Abil mainnya keloyokan, sekali keluar langsung maju 3. Shakira melompat-lompat kegirangan di bawah Nabil yang menggendong satu bayi perempuannya. 1 minggu lalu Kiran melahirkan 3 anak kembar sekaligus. 2 lelaki dan 1 wanita seperti dirinya yang dilahirkan triplets. Masya Allah, suka kan? Fasya mengangkat putrinya agar bisa mencium secara langsung adik sepupunya. Shakira lebih bahagia. Gadis itu tergelak. Suka sih, tapi cupu. Mainnya keloyokan deh meleka itu. Tokoh pemeran Shakira makin nambah lagi dong, sekaligus 3 loh. Fasya tertawa. Iya, Zen, Zayadi, Zoya bisa jadi mbak-mbak jamu depan komplek, kata Shakira. Ya Allah, perannya kasihan amat. Nabil memutar bola matanya. Itu kerjaan halal loh, Om. Tegur Shakira. Iya tapi kasihan suruh gendong-gendong jamu Zoyanya. Fasya menimpalinya. Nanti kan dibantuin Shakila. Masya Allah. Ryan takjub. Baik sekali ya cewek satu ini, iya. Jadi pengen nyulik dibawa ke rumah. Lumayan buat mainan Tante Tias sama Kak Ael. Panggil Uhti dong, jangan cewek. Masya Allah. Bahri baru tiba sudah dibuat terkikik oleh kerudung Shakira yang hanya dipakai seperti Marsha and the Bear. Sanan ikut tertawa. Kita boleh nambah nggak sih yang kayak Shakira, Abi? Boleh. Bahri tidak pernah merasa keberatan, toh dia punya banyak uang untuk mengurus anak-anaknya. Insya Allah, pasangan satu ini memang berbeda, saling lembut dan melembutkan. Fasya suka tersenyum sendiri melihat keduanya. Kamu ngapain sendirian? Nabil menegur Maureen yang baru tiba. Syahrul lagi jemput Zierim les, kata Maureen. Enggak sendiri kok, di bawah ada Mulan lagi godain asisten kamu. Ya salam, Shakira menggeleng kepala. Anak kecil itu selalu cemburu saat ada yang lebih centil darinya, masalahnya. Astagfirullah, Assalamualaikum. Ternyata Zierim baru tiba dengan senyuman manisnya, mencium punggung tangan Maureen lalu mendapat kecupan singkat di pipi. Waalaikumsalam, Momi kirain kalian masih di tempat les. Maureen malah baru lihat suaminya juga di sana. Papi jemputnya pakai motor jadi cepat. Shakira suka dengan Zierim, anak itu langsung memeluknya. Kamu kenapa sih, Dedek? Ya, Allah. Shakila sayang Mas Zierim. Shakira tergelak lalu Zierim menggendong anak kecil nan bawel permata Fasya. Mas Zierim juga sayang Dedek. Fasya menegur. Awas ya, jangan sepupu suka sama sepupu lagi, katanya. Enggak lagi deh. Maureen menimpalinya, sedikit trauma. Mending sama yang lain. Kamu mau sama yang lain? Syahrul tiba-tiba merutuk sinis. Nyesel kita nikah. Maureen menyengir. Ya setidaknya bagi-bagi gen ganteng sayang. Kalau kemiler lagi gen yang lain dapat apaan? Syahrul duduk di sofa. Beneran mau aku sumbangin gen Miller ke yang lain? Ya jangan dong. Sergah Maureen. Kalian berantem mulu sih. Fasya menengahi sementara yang lain hanya ikut-ikutan tergelak saja. Suami kamu terlalu diem makanya nggak ngerasain berantem. Nabil mengimbuhkan. Enggak deh, ya. Anak 3 aja udah bikin stres apalagi kalau suamiku kayak kalian yang suka banget ngajak ribut istrinya. Sanan tertawa walau tak menyahut, tapi memang Masya Allah, Bahri tak pernah mengajaknya ribut sekalipun. Sanan hidup damai sentosa di sisi dosen tampan itu. Walau hari-harinya memang sibuk akhir-akhir ini karena pabrik tengah hektik. Tapi dengan Bahri mau menemaninya ke sini, pertanda pria yang asyik dengan ponselnya itu sayang. Di tengah perbincangan Maureen dan Sanan dan anak-anak, Gantara tiba. Seperti biasa, Gantara tak banyak bicara selain senyum. Ini apaan? Fasya kaget ada suaminya tiba, bukannya barusan pamit ke bengkel. Kini, pria itu duduk di sisinya bahkan berbisik. Katanya sayang kangen. Emang Aca ngomong gitu? Iya. Di chat bilang I miss you kan? Tagih Gantara. Fasya sontak tertawa. Iya sih,
Tapi bukannya kalau kata-kata itu template ya? Bagi Bang Taraf kode, Gantara menyengir. Astagfirullah. Fasya tergelak, mulutnya dia tutup saking tak mau terdengar orang lain. Menepi sebentar, ajak Gantara. Yah, yang namanya lelaki kalau sudah mau memang sulit dikendalikan, harus. Takut Bang Taraf nggak konsen di bengkel. Fasya memutar bola matanya. Suaminya akhir-akhir ini suka sekali bolos kerja, dan saat tiba di rumah hanya meminta jatah. Mungkin, ini yang dinamakan puber kedua atau entahlah. Yang pasti, Gantara memiliki sikap yang berbeda semenjak 1 bulan lalu. Fasya menurut untuk menepi, Ryan yang peka langsung menegur. Mau kemana? Buru-buru amat, ada yang penting. Darurat. Gantara menyaut lalu menyapa sebentar pada Gus Bahri yang masih sibuk dengan pekerjaan di ponselnya. Fasya sungguh geli sendiri, bisa-bisanya Gantara pulang lagi. Apa sih darurat? Darurat. Bukan hanya rindu, entahlah, akhir-akhir ini Gantara pencemburu. Terlebih saat Bahri muncul di hadapan Fasya. Gantara mengalami labil sindrom akibat insiden dadakan di bengkelnya, tepatnya 1 bulan lalu saat ada sepasang kekasih yang ke bengkel dan dilabrak suami sah. Gantara jadi sering insecure. Padahal, ya Allah, seharusnya Gantara tidak melakukan itu karena sudah jelas itu hasutan setan. Ah, yang jelas Gantara masih manusia biasa yang bisa takut juga. Boleh Bang Taraf tanya, apa perasaannya ketemu mantan itu, kayak gimana sih? Tanyanya penasaran. Fasya terkikik, Masya Allah, jadi ini yang membuat Gantara pulang. Gantara tak mau Fasya lirik-lirik Gus Bahri. Belum ngerasain ketemu mantan, ya. Allahumma baidna. Gantara hanya pernah berhubungan dengan satu wanita. Dan dia tidak ingin menjadikan Fasya mantannya. Amit-amit, imbuhnya lagi. Biasa saja. Fasya bergelayut di lengan sebelah kiri Gantara. Nggak ada getar-getar. Nggak ada, geleng Fasya. Kecuali kalau jarang ketemu, mungkin, ya, atau suaminya yang sekarang nggak lebih segalanya. Jadi Bang Taraf segalanya. Gantara menyengir sedikit gede rasa. Menang di ranjang aja sih. Fasya mendapat sentilan di ujung hidungnya yang mancung. Bilang lagi begitu. Menang di ranjang. Gantara merangkul Fasya penuh dominasi. Nggak Bang Taraf kasih ampun biar bulan depan hamil lagi. Cukup, udah 3 loh. Hamil nggak semudah nanam benihnya, ya. Sela Fasya, kata siapa? Banyak yang sudah nanam benih nggak hamil-hamil. Bukti kalau nanam benih bukan perkara mudah kan berarti. Gantara ofisial, Fasya tidak akan pernah bisa menang berdebat. Ryan dan suaminya, ada saja kalimatnya, suka kan? Sela Gantara, Fasya tersenyum. Alhamdulillah, suka sekali. Terima kasih sudah mau menjadi pelita bagi gelapnya hidup masa lalu Aca, ya. Kamu bukan hanya pelita, tapi lentera besar di hidup seorang Gantara, sahut Gantara. Yap, sampai di sini kisahnya ya kan kawan. Terima kasih sudah menemani saya membaca kisah ini. Semoga semua sehat dan bahagia selalu. Amin. Tamat.